Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Untuk guru-guru hebat dimanapun, hari ini saya akan menyampaikan paparan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas modul 1.1 koneksi antar materi. Perkenalkan, nama saya Firdaus SPD, CGP Angkatan 8 Kota Depok. Dengan fasilitator Ibu Rosanovita SPD AUD MPD dan pengajar praktek Ibu Nika Sintesa SPD MPD MM. Salam guru penggerak. Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan dan pengajaran dalam tujuan pendidikan. Menurut beliau, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk pencakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan, menurut beliau, memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang hebat, beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Berikut simboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Menurut beliau, di depan guru memberikan contoh, artinya seorang guru dapat menjadi contoh atau teladan bagi muridnya. Yang kedua, Ingmatio Mangunkarso, artinya di tengah guru yang bisa membangun atau memberi semangat dan memotivasi murid untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Ketiga, Tuturi Handayani, artinya di belakang guru yang mampu memberi dorongan yang kuat kepada murid agar giat dalam belajar. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya sering melaksanakan pembelajaran dengan kebiasaan saya hanya memberi materi saja kepada siswa. Saya berpikiran ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Selanjutnya, saya hanya melihat nilai dari kemampuan siswa dalam hal aspek psikomotor saja. Ketika nilai murid sudah memenuhi KKM, maka saya anggap pembelajaran sudah berhasil. Selanjutnya, saya menganggap murid hanyalah objek pembelajaran. Kemudian, saya kurang memberi kesempatan dan memfasilitasi murid mencapai tujuan pembelajaran. Saya sering tidak memperdulikan apakah murid dapat memahami setiap materi yang saya ajarkan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ternyata, setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan terhadap murid selama ini tidak tepat. Dari hasil mempelajari modul 1.1, saya menyadari 1. Saya harus segera melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. 2. Merubah murid sebagai objek pembelajaran. 3. Harus lebih ikhlas disertai kesabaran dalam membimbing murid. 3. Saya harus mempelajari karakteristik murid. 4.
saya harus memfasilitasi dan memberikan kesempatan setiap murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan agar pembelajaran saya mencerminkan Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, guru sebagai pendidik harus bisa memberikan contoh teladan bagi muridnya. Yang kedua, guru harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya dalam menggali bakat dan minatnya. Ketiga, guru harus mampu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Keempat, guru harus menerapkan pembelajaran abad 21 yang berisi kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi yang mengedepankan budi pekerti. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, pembelajaran yang menuntun pada anak. Kedua, berusaha mengenali murid melalui latar belakang dan karakteristiknya. Kemudian, ketiga, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang keempat, pembelajaran yang mengintegrasikan permainan. Kesimpulan, saya sebagai guru harus bisa memberikan teladan atau panutan yang baik agar siswa bisa tumbuh dan berkembang dengan sikap dan perilaku yang baik. Pendidikan terhadap murid adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebagai guru, kita harus memberikan kebebasan dalam berpikir dan tidak memaksakan kehendak sehingga murid dapat berkembang sesuai pemikirannya dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.